Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan melanjutkan presentasi tahap 2 mengenai tentang prototipe kami yang berjudul My Flower Shop. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri lagi. Perkenalkan, nama saya Fadia Haya. Di sini saya akan menjelaskan bagian konteks diagram dan hierarchy chart. Lalu teman saya yang bernama Prayoga Arif Pradana yang akan menjelaskan bagian prototype interface. Lalu teman saya yang bernama Dila Salah Saputra yang akan menjelaskan bagian data flow diagram atau DVD My Flower Shop. Nah, dan terakhir teman saya bernama Muhammad Aidil Asri Nur yang akan menjelaskan bagian RIRD. Baiklah, lanjut aja. Saya akan menjelaskan sebelumnya apa itu prototype. Prototype itu adalah aplikasi proses membangun situs web atau sampel aplikasi seluler yang menunjukkan struktur utama, alur pengguna, interaksi antarmuka, pengguna, atau detail lainnya. Selanjutnya, konteks diagram My Flower Shop. Konteks diagram ini menggambarkan seluruh input ke sistem atau output dari sistem. Nah, di sini terdapat dua entitas. Yang pertama adalah entitas customer dan admin. Customer akan menginput pendaftaran customer, pesanan, dan menginput konfirmasi pembayaran. Lalu menghasilkan laporan yaitu laporan pemesanan per customer, laporan pemesanan per periode. Nah, admin akan menginput jenis barang, jenis bunga, kota, dan menginput pengiriman. Lalu menghasilkan informasi berupa katalog barang, informasi pemesanan, informasi pengiriman, dan bukti pesanan. Selanjutnya, hierarchy chart My Flower Shop. Nah, hierarki ini adalah sumber daya grafis yang digunakan sebagai strategi konektif untuk membantu mengatur dan menyusun antara berbagai sistem. Nah, di sini terdapat hierarki level 1 sama level 2. Nah, di sini terbagi 4 hierarki. Yang pertama ada bagian home untuk level 1. Nah, level 2-nya terdapat daftar akun atau login. Nah, di bagian kedua ada kategori. Nah, kategori ini terbagi 3 lagi di level 2-nya, yaitu ada bunga, pupuk, dan lainnya. Lalu di yang bagian ketiga itu ada kontak. Nah, kontak ini terdapat level 2 hierarkinya, yaitu informasi, dan yang terakhir adalah about. Selanjutnya, prototype interface yang akan dijelaskan oleh Prayoga Arif Pradana. Oke, saya akan melanjutkan di bagian home. Jadi untuk tampilan awal dari My Flower Shop itu adalah bagian home. Untuk tampilannya seperti ini. Jadi kalau kita ingin login, kita akan klik login di bagian sudut sana. Oke, lanjut. Jadi di bagian login ini kita mengisi email, email atau username, terus password jika kita memiliki akun. Tapi jika tidak kita memilih akun, kita bisa register melalui di bawah itu ya, yang tulisan warna biru. Oke, lanjut ke bagian register. Oke, di bagian register ini kita mengisi data nama kita seperti nama, email, alamat email, username, password, dan repassword. Terus register. Terus lanjut. Oke, di bagian kategori bunga inilah tampilan kategori bunga. Terus lanjut. Di kategori pupuk ini kami menjual berbagai macam jenis pupuk dan juga berbagai macam pembasmi hama. Di bagian kategori lainnya kami juga menjual
tanah, dan juga pembasmi hama dan pembasmi pembasmi hama dan tanah subur organik. Ya, lanjut. Inilah bagian keranjang. Ini tampilan bagian keranjang. Jika kita sudah memilih pesanan, akan masuk langsung ke bagian keranjang saya. Di sini akan ditotal seluruh jumlah apa yang kita pilih tadi di bagian kategori pupuk atau kategori lainnya, atau kategori bunga. Terus lanjut. Ini bagian check out info pemesanan. Di bagian check out info pemesanan ini, di sini ada alamat kita, terus opsi pengiriman, dan juga metode pembayaran. Di sini juga bisa pembayarannya melalui COD atau bayar di tempat. Oke, lanjut. Bagian kontak. Bagian kontak ini mengisi nama depan kita, nama belakang, email, terus pesan apa, permasalahannya atau kendala apa yang terjadi ketika melakukan pemesanan. Akan otomatis masuk ke Gmail My Flower Shop kami. Ya, lanjut. Oke, di bagian about ini adalah bagian di mana kami mempromosikan shop kami. Oke. Untuk bagian di FD, kami yang bernama Dila Salah Saputra akan menjelaskannya. Baiklah, di sini untuk tampilan DFD kami seperti ini. Langkah pertama yaitu pelanggan. Dan di sini pelanggan pertama kali melakukan proses register. Setelah itu data pelanggan disimpan di dalam data customer. Setelah itu pelanggan menuju bisa memilih produk atau bisa langsung mengorder produk. Setelah itu data produk yang telah dipilih oleh pelanggan disimpan di dalam data penjualan. Setelah itu masuk lagi ke dalam proses pengumpulan laporan dari data penjualan. Setelah itu data pengumpulan tersebut diproses oleh admin. Setelah itu admin lagi mengelola kategori produk atau mengelola produk yang akan dijual dan disimpan ke dalam data produk. Setelah itu data produk tersebut ditampilkan di dalam proses jual lagi untuk bisa dipilih oleh pelanggan, dan seterusnya akan seperti itu prosesnya. Mungkin selanjutnya untuk IRT kami yang akan dibacakan atau dijelaskan oleh Muhammad Aidil Asrinur. Padanya kami persilakan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan IRD My Flower Shop kami. IRD atau diagram hubungan entitas adalah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya. Di sini terdapat 5 entitas, yaitu pengguna, barang, pembeli, penjualan, dan pesanan. Pengguna atributnya adalah nama pengguna, username, dan password. Lalu barang atributnya nama barang, jenis barang, dan harga barang. Kemudian pembeli. Pembeli atributnya ID pembeli, nama pembeli, alamat, dan email pembeli. Lalu penjualan atributnya data atau jenis barang, jumlah penjualan, waktu, dan data pembeli. Pesanan atributnya jumlah pesanan, metode pemesanan, tanggal pesanan, atas nama,
status, alamat, dan tanggal bayar. Baiklah, cukup sampai di sini presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.